أيامي رجعت أحلامي غيرت اللون وطوق وسيكل في الحياة الله 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 يا الله 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 في الحياة الله 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 يا الله 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 يا الله 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 لا تبارك yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama-sama sudah kita isi majelis kita dengan diawali pembacaan ratib, dilanjut dengan pembacaan maulid, lalu dilanjut dengan pembacaan sholawat nariyah. Nah, mudah-mudahan yang kita baca ini diterima oleh Allah, amin. Dan pahala setiap kalimat dan setiap hurufnya Allah sampaikan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita. Sebab pahala tersebut Allah hapus dan Allah ampunkan segala salah dan dosanya. Allah kasih tempat yang paling enak, paling nikmat, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kumpul bersama orang-orang pilihan Allah, yaitu para aulia dan sholihin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini tidak ada tausiah, tapi sebelum kami tutup, kami sampaikan kepada jamaah bahwa malam ini waktunya untuk tanya jawab. Ya, mungkin ada beberapa jamaah yang ingin menanyakan beberapa perkara, beberapa sesuatu yang mungkin sampai saat ini belum temu jawabannya. Dipersilahkan. Insya Allah nanti akan kami jawab sebisa mungkin sepengetahuan kami. Nanti pun dibantu oleh guru kita Ustaz Abdul Halim untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para jamaah. Baik itu pertanyaan perkara apapun. Yang penting jangan nanya, kalau nggak punya uang jangan nanya. Minta sama Allah ya. Kalau kita juga nggak punya uang. Ayo, mungkin ada yang mau nanya sebelum ditutup doa. Di rumah masih ada yang diraguin tentang perkara-perkara ibadah, biar makin mapan, makin mantap, makin anteng ibadahnya kepada Allah. Enggak, itu belum beres loh. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya satu-satu. Ya. Jadi kalau nggak ada yang nanya, biar saya yang nanya, jawab nanti dari sekian jamaah yang saya tanya, jawab. Mau nanya apa mau ditanya? Apa aja, ayo fadhal. Perkara-perkara ibadah. Jauh dong, salah wudhu aja. Ada. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
Kita pertama panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi wasallam ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila ka keluargana para tabiin anu masih nyucuk jalur mapak tapak sunahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz abdi nepangkeun anu dicimapar. Buat harus masalah bab salat. Ini aduh kalau Sunda halus saya kurang begitu paham mah. Ada diterjemahkan. Ada penerjemahnya. Ada ini terjemahnya. Mau nanya perkara tentang sholat, Ya. bab sholat, fadal. Ada salah satu jemaah lagi sholat bergaro-garo 3 kali tapi ramenya semua, itu hukumnya gimana? Sah atau tidak? Sah atau batal atau tidak Ya, sholatnya mungkin. yang garo-garo kelima ramenya gini, garo-garo lagi. 3 Ada kali. orang sedang sholat, Iya. melaksanakan sholat, lalu dia bergerak dengan garukan sebanyak 5 kali gerakan. Iya. Bagaimana hukum sholatnya, batal atau tidak sholatnya? Ya. Satu. Itu udah ada yang jawab gitu. Tumi siapa? Ustazah. Atap lah kita Pak. Insyaallah nanti jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nanti biar pertanyaan kita kumpulin nanti dijawab satu-satu insyaallah. Nanti ada Gus Abdul Halim yang akan jawab ataupun Gus Syafi'i nanti. Ada lagi yang mau nanya? Ayo daripada tadi tanya. Coba Ati punya pertanyaan. Mana itu Ustaz? Oh, masa indah. Ini pertanyaan apa pengalaman ini? Curhat. Masa indah dikasih dan resmi. Sama enggak? Sama. Yang jadi Enggak sama kok Cami. Oh, nanti. Jawabannya nanti. Pertanyaan apa? Masa iddah orang yang nikah siri dengan nikah Nikah. bisa ke kantor nikah resmi, apakah sama atau tidak waktu masa iddahnya? Dua itu pertanyaan. Ada lagi? Oh, sabar ya, di pertanyaan masa iddah. Kalau nggak nanya ditanya ini. Ayo. Ustazah Amin besok Selasa. Ini nanya sih, kamu nanya katanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Hmm. Saya kan pernah dapat ijazah dari Hubabah Fatimah, anaknya Habib Soleh Tanggul. Umi Fatma. Iya, Terus? Umi Fatma. Terus saya meyakini untuk mengamalkan, maksudnya saya disuruh mengamalkan ijazah itu. Terus saya meyakini apakah suatu saat nanti di akhirat kita tuh bakal dikumpulkan dengan orang yang memberikan ijazah itu. Udah, itu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga, barusan beliau mendapatkan ijazah satu amalan dari almarhumah, udah meninggal ya, Umi Fatmah, Hubabah Fatmah yang ada di Tanggul, anak putrinya Habib Saleh yang baru lama meninggal. Apakah nanti akan berkumpul dengan orang yang menijazahkannya? Nanti jawabannya. Ada lagi pertanyaan? Ya cukup 3 dulu. Nah, 3 dulu lah. beliau. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nanti. Tahu ya 10. Udah. Ada lagi? Kalau Pak Jumi Nera kalau tanya Udah, nggak ada lagi. Baik, bismillah. Sama-sama kita dengarkan jawaban setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para jamaah. Pertanyaan pertama tentang bagaimana hukumnya ketika orang sholat lalu orang tersebut melakukan gerakan sebanyak 5 kali gerakan di dalam sholat, batal atau tidak? Halim, betul. Betul bagian antum. Gini, nanti kalau misalkan ada yang kurang pas jawabannya nanti dilengkapi sama Gus Hakim. Di dalam sholat itu ada syarat dan rukunnya. Jadi orang sholat itu bukan hanya sebatas dia menggerakkan tangan, badan, lalu mengucapkan doa-doa di dalam sholat, bacaan-bacaan di dalam sholat.
tapi ada syarat dan rukunnya. Ketika syarat dan rukunnya ini tidak sempurna, maka dikhawatirkan menyebabkan batal sholat. Nah, salah satunya yang menyebabkan batalnya sholat yaitu orang yang ketika sholat melakukan gerakan sebanyak 3 kali ataupun lebih. Artinya ketika orang sholat melakukan gerakan di luar syarat dan rukun sholat, artinya garuk ataupun membecek seleber, sarungnya longgar, tidak longgar tarik lagi. Nah, kalau sudah melakukan 3 kali gerakan, 3 atau lebih gerakan, maka dihukumi batal sholatnya. Cuman ingat, banyak orang tidak mengerti tentang gerakan sholat yang membatalkan sholat. Ingat, gerakan yang membatalkan sholat itu gerakan yang berat. Contoh, kalau hanya sebatas begini, misalkan kita sholat maghrib rakaat pertama, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Fatihah ketika sholat, lalu garuk gatal, misalkan kayak ini bagian airnya pasti bentar, misalkan kayak di bagian wajah, tiba-tiba gatal kita punya wajah, maka kita garuk bagian yang gatal. Itu pun dengan cara promoro, nggak tiba-tiba langsung main garuk-garuk aja, tapi dengan cara yang diajarkan oleh ulama agar tidak keluar dari 3 gerakan dengan perlahan. Jadi misalkan yang gatal bagian sini, maka kita tempelkan tangan jari yang lain, lalu kita gerakkan jari telunjuk, tempel ke tempat yang gatal, lalu kita garuk tempat yang gatal. Ini contohnya, 1, 2, 3. Ingat, bukannya begini ya, bukannya 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3. Nah, ini keliru. Tapi 1, 2, 3, ya, 3 gerakan. Nah, kalau lebih dari 3 maka batal sholatnya karena melebihi daripada syarat dan rukun gerakan dalam sholat. Namun yang dimaksud, misalkan kita rakaat pertama sudah bergerak gatal, misalkan sudah kita lakukan gerakan tersebut di rakaat pertama, rakaat kedua gatal lagi, apa kita harus garuk atau enggak? Kalau memang gatalnya itu memang harus kita garuk nggak apa-apa. Yang penting jangan melebihi dari 3. Artinya gerakan yang melebihi dari 3 itu di setiap rakaat dalam sholat. Nah, kadang-kadang banyak yang kita belum tahu bahwa itu seluruh dalam sholat, tapi dalam satu rakaat tidak boleh melebihi 3 gerakan sholat. Begitu. Lalu bagaimana kalau misalkan dalam satu sholat itu lebih dari 3, sedangkan sholat itu banyak rakaatnya? Nah, maka yang dimaksud oleh para ulama, saya pernah dapat pengertian tersebut di dalam kitab Risalatul Jami'ah dari Imam Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, ketika itu saya belajar sama guru saya, Ustaz Aliat Bagus Inggana, saya tanya ke beliau, ternyata gerakan yang berat ataupun setiap rakaat begitu. Jadi kalau hanya malah sampai ada satu pendapat gerakan yang seperti ngegaruk itu kalau misalkan cuman nggak boleh dipakai, kalau tahu ilmunya boleh. Malah yang dimaksud yang 3 gerakan, lebih dari 3 gerakan itu gerakan berat, kata guru saya, kata Ustaz Aliat, yang kiranya menyebabkan berubahnya badan ketika dalam sholat. Misalkan itu tadi Ustaz Aliat pernah menggambarkan sarungnya kedodoran, ya, karena sudah nggak mempersiap, udah tahu dia punya keadaan bakal kedodoran, udah disiapin. Artinya ada kesengajaan ketika sholat, maka itu menyebabkan batalnya sholat. Ini apalagi 5, kalau 5 batal sholatnya, sedangkan tidak boleh lebih dari 3. Itu jawaban yang pertama. Nanti insya Allah akan disempurnakan oleh yang lain. Lalu pertanyaan kedua apa tadi? Masa iddah. Masa iddah orang nikah siri sama nikah resmi sama aja. Ya, yang beda itu masa iddah ditinggal meninggal suami sama masa iddah ditinggal cerai. Bagi masa iddah ini bagi siapa? Ayo, bagi perempuan, laki gak ada masa iddahnya. Makanya kalau laki-laki kadang-kadang pulang dari kuburan, habis kubur istrinya, belum sampai rumah udah punya calon lagi.
Tapi insya Allah laki-laki di sini mah setia sampai wafat ya. Insya Allah nggak bakal nikah lagi. Nggak bakal kawin lagi, kalau nikah nggak tahu. Hadirnya. Berarti masa idahnya sama saja. Berapa ukuran masa idahnya? Ayo. Berapa? Ntar dulu, ini masa idah apa ini? Dicerai. Dicerai. Kalau dicerai itu 40 hari, kalau meninggal dunia 3 bulan 10 hari. Artinya 100 hari. Begitu. Jadi ada perbedaan di masa idah. Insyaallah nanti disempurnakan lagi oleh guru kita Ustaz Syafi'i. Lalu pertanyaan yang ketiga, itu tadi yang nanya siapa? Anaknya si Bibi. Hah? Rika. Kapan ketemu Umi Fatma? Sebelum meninggal. Waktu 2000 berapa? ke Tanggul. 2000 berapa? Rombongan sama rombongan? Enggak, waktu itu saya cuma diajak sama temen. Ini insya Allah pertanyaan tersebut kalau pernah dapat ijazah dari beliau almarhumah, insya Allah kumpul sama beliau. Kalau amalan tersebut masih dibaca, dipakai, dan istiqomah, terlebih sering ngirim Fatihah kepada beliau. Beruntung orang yang pernah ketemu orang-orang soleh. Saya itu ketemu Umi Fatmah diperintah sama guru sama Habib Fahmi. Saat mumpung Umi Fatmah masih hidup, silaturahmi ke Umi Fatmah. Beliau itu waliyah, wali perempuan. Nah, singkat cerita, saya ketemu ke Tanggul, nggak bisa ngomong apa-apa. Assalamualaikum, saya masuk ke kamar beliau. Itu cuma air mata yang saya keluarkan. Wajahnya bersih, penuh dengan cahaya. Nah, ketika saya ketemu pertama kali, itu mantunya beliau cerita, karena waktu itu lagi ngecat, rumahnya lagi dicat warna hijau, saya ingat. Habib, nah, kenapa ngecat? Mungkin ada acara, saya tanya. Ada acara atau ada apa? Semalam Umi Fatmah dirawuhi sama Rasulullah. Semalam Umi Fatmah baru kedatangan kanjeng Nabi Muhammad secara sehingga sama Habib Soleh sama abahnya. Sehingga Umi Fatmah diperintah sama abahnya sama Habib Soleh suruh cat rumahnya warna hijau semua. Biar nggak beda sama Rasulullah. Maka ketika saya pertama kali sowan, bahwa semalamnya beliau baru kerawuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi, itulah waliyah, seorang perempuan salehah, seorang waliyah, putranya Habib Soleh Tanggul bin Muhsin Al-Hamid. Nggak ada yang keluar dari lisan beliau ketika saya ketemu kecuali sholawat kepada Rasulullah. Nah, salah satu amalannya itu sholawat Habib Soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan nabiyyil zulum sampai akhir. Yang keluar dari lisan beliau sholawat. Nah, ketika saya lihat wajahnya persis seperti almarhum abahnya Habib Soleh Tanggul. Dan beliau punya doa mustajab. Tahaddus bil ni'mah wallahil azim. Wallahil azim, saya bukan cerita orang tapi cerita pribadi saya. Ketika saya mau berangkat umroh, saya nggak berani. Walhasil saya nanya ke guru, ke Habib Fahmi. Habib, saya diajak umroh, saya mau umroh. Bagaimana kira-kira? Tanya sama Umi ente. Saya tanya ke Umi, kata Umi, tanya ke guru ente. Habib Fahmi, saya tanya ke Habib Fahmi lagi. Habib Fahmi ngejawab, ente main ke Tanggul, ente jarak Habib Soleh Tanggul, terus temuin Umi Fatmah. Wallahi, ketika saya ketemu beliau, saya nggak ngomong apa-apa. Umi Fatmah nggak ngomong apa-apa, saya dikasih 2 hadiah. Beliau langsung bilang, setong oper neng Mekah, setong oper neng Madinah, untuk kanjeng Nabi. Beliau ngomong Madura. Yang satu bakar di kota suci Mekah, yang satu bakar di Raudhahnya kanjeng Nabi. Ada hadiah yang beliau kasih, lalu saya bawa pulang. Nah, ternyata jawabannya Allah izinkan untuk berangkat. Awal hasil, saya beres pulang dapat doa berkah dari Umi Fatmah, saya sampaikan ke Habib Fahmi. Ternyata sebelum saya sampai, Habib Fahmi udah senyum duluan. Inilah kalau kita punya guru enak. Artinya mereka itu sambung menyambung sama orang-orang mulia, sama orang-orang saleh. Nah, mudah-mudahan yang dapat ijazah, dapat amalan dari Umi Fatmah, mudah-mudahan terus kumpul. Amalannya dibaca sampai nanti di akhirat ketemu sama Umi Fatmah. Saya pernah bawa, sebelum nanti disempurnain ya jawabannya, saya pernah bawa almarhum, saya punya paman Pak I. Waktu itu haul Habib Soleh. Saya ingat, saya pulang ke Madura, habis dari Madura baru rombongan, termasuk saya punya paman Kote Pak I itu saya ajak. Nah, beliau itu
saya ajak kita ziarah ke Kiai Hamid sambil ziarah sampai ke Tanggul. Habis acara Hol Habib Soleh Tanggul, saya sowan serombongan. Paman saya itu kan tua umur, udah lansia. Beliau itu karena mau hadir Hol dirapihin. Dia punya keadaan kan udah putih semua, sampai rambutnya sampai kumisnya itu disemir putih karena mau hadir Hol. Beres. Pas masuk ke kamar Umi Fatmah, nah itu kita ngantri. Nah, pas sampai ke rumah Umi Fatmah kita masuk duluan. Padahal nggak mungkin kita bakal bisa langsung masuk, tapi karena berkah guru Habib Fahmi, kita langsung disuruh masuk. Nah, akhirnya kita masuk. Itu ketika ini yang punya saudara hampir pingsan, hampir pingsan, nangis nggak berhenti sampai ya saya anggap saya nggak pernah ngeliat saya punya paman nangis segitu keras gitu kencangnya, kecuali ketika itu. Akhirnya sampai kita pegang, selesai kita sampaikan apa yang kita bawa dari guru, selesai keluar, saya tanya sama Kutepak, karena Kutepak ini mungkin sedekat sama kiai-kiai dulunya atau punya guru-guru. Kata Kutepak itu di kasur kan, Umi Fatmah itu udah nggak bisa ngapa-ngapain di atas kasur. Nah, kata saya punya Kute itu punya paman almarhum, ada Habib sama persis wajahnya kayak perempuan yang tadi, bunyi nyebutnya kayak bunyai yang tadi. Nah, jadi itu nggak jauh. Akhirnya saya sampai ke guru, ternyata Habib Soleh Tanggul selalu nemenin Umi Fatmah. Artinya bimbingan Habib Soleh kepada anaknya kuat. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Itu sekiranya jawaban dari kami untuk penyempurnaan perkara pertanyaan. Insyaallah bil ikhtisar wa bil istinbat insyaallah akan disampaikan oleh guru-guru kita yang lain. Mungkin mempunyai pendapat-pendapat yang memang lebih mumpuni, lebih muktamad. Fadhal. Ada kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dengan pergerakan di dalam sholat yang dapat membatalkan sholat, sudah disebutkan tadi oleh Ustadz Zainal Abidin, pergerakan sholat sampai 3 kali itu dapat membatalkan sholat. Dengan apa yang dinamakan pergerakan, yang terbilang pergerakan yaitu pergerakan yang berat. Nah, saya dulu pernah ada ustadz yang memberitahu, yang waktu itu sedang mengajar fikih, bahwa ketika takbiratul ihram, ruku, iktidal, sujud, dan semua pergerakan dalam sholat itu ada pendapat yang mengatakan bahwa itu juga sebagai pergerakan. Jadi ketika takbiratul ihram kan Allah takbir ya, tangan ke atas. Nah, tangan yang ke atas ini ada salah satu pendapat yang bilang bahwa ini sudah pergerakan. Maksudnya apa? Sangat berhati-hati dalam sholat, dalam istilah sholat. Karena ibadah sholat, kata Kiai Yahya, itu ada ibadah yang sangat berat. Cara-caranya itu berat. Itu di dalam sholat. Untuk pergerakan, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, nah tangan yang ngangkat ke atas ini sudah bergerak. Allahu Akbar. Ini kan 2. 1, 2. Terkadang ada yang karena santai ataupun tidak mengerti, terkadang ikut Allahu Akbar, baunya ikut. Nah gitu. Kadang gitu Allahu Akbar. Nah gitu, baunya ikut. Nah ini ada salah satu ucapan yang mengatakan bahwasanya itu juga pergerakan. Allah 1, Akbar 2, 3. Nah itu dapat membatalkan. Saking hati-hatinya itu ada yang berpendapat seperti itu. Maka dari itu kita
diwajibkan untuk mengetahui tentang sholat. Karena sholat ini kalau kita sembarangan maka sia-sia. Seperti halnya tentang pergerakan itu. Mengenai tentang juga Mas Eda mungkin udah pahami ya. Mengenai tentang salam, peluk salam. Nah, banyak juga yang gagal paham tentang peluk salam. Mengucapkan salam itu ketika melakukan pergerakan salamnya ketika sudah mengenai selesai rukun salamnya. Apa rukun salamnya? Yaitu ketika membaca Assalamualaikum. Nah, itu rukun salam. Baru kita menoleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling lagi selesaikan dulu Assalamualaikum. Harus selesai. Jangan sampai tidak selesai. Kalau tidak selesai bisa membatalkan sholat. Jadi ya harus dimengerti bab sholat itu. Apalagi masalah pergerakan itu memang banyak yang kita tidak mengerti. Apalagi perempuan kadang suka gatal, tangannya masuk ke dalam gerakan. Lah guli gebuk-gebuk. Yo, batal kan? Batal itu. Hati. Harus diingat, harus ditahan. Hati. Apalagi. Nah, untuk pergerakan yang tidak terbilang pergerakan itu yang kecil, ya seperti ini yang tadi dicontohkan. Kita tempelkan tangan kita baru garuk. Nah, itu tidak terbilang pergerakan. Dimanapun, mau di dada, dimanapun. Iya, maksudnya di posisi manapun ketika ada hal yang harus bergerak maka melakukannya seperti itu. Harus tempelin dulu baru gerak. Satu, jangan sampai badan kita ini berpindah tempat, karena itu dapat membatalkan sholat karena sudah geser kiblatnya. Itu jangan. Ya benar, Ustaz Halim itu tadi. Nah, cuman guru saya pernah bilang itu gatel yang kiranya di atas kadarnya, kayak di bagian wajah, bagian badan. Memang benar di setiap tempat boleh digaruk. Cuman guru saya mewanti-wanti kecuali tahta surah di bawah bagian pusat. Ya, di bawah bagian pusat. Itu dia, saya punya guru bilang, kalau sudah sampai bagian bawah, jangankan sholat, tepak santai wih jajan. Terus lanjut. Nah, ada oleh mare, bagian bawah, nah karena lain sholat. Ya, rasanya memang lain. Makanya kata guru saya, kalau ketika sholat, tanpa surah kalau bisa jangan, tahan saja sementara. Soalnya memang nanti kadarnya beda, apalagi bagian-bagian yang khususnya, ya, gitu. Nah, untuk khusus laki-laki, terkadang ada makmum yang batal sholat. Mundurlah itu si makmum. Dan kita harus menggantikan posisi makmum yang ada di depan kita. Bagaimana langkah kita? Ini juga mengenai tentang pergerakan. Ya, ini jangan asal sekaligus. Kadang saya pernah itu suatu saat Allahu Akbar, ada yang batal asal nyelopot pek loh. Asal maju aja itu. Gak ngerti. Tapi gimana? Maju pakai kanan, diem dulu, baru maju lagi. Bukan sekaligus bukan kayak jalan biasa, tidak. Tapi maju selangkah, nah diam dulu, baru maju lagi. Kenapa? Karena itu termasuk pergerakan. Itu yang tadi dimaksud gerakan berat itu seperti itu, merubah badan. Gitu. Soalnya khawatir merubah badannya. Lalu terakhir tadi kata Ustaz Halim perkara salam. Kenapa kau sempurna rukun salamnya? Jelas bil alamina innaka hamidum majid. Bilang sempurna dulu salamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa? Kadang-kadang orang banyak ini. Assalamualaikum. Nah, ketika orang melaksanakan sholat, ketika salam terakhir setelah sholat dia bergerak, belum sempurna salamnya, artinya salam sampai kumnya,
tapi dibawa badannya sampai bawa badan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Batal sholatnya. Apa penyebab batal sholatnya? Belum sempurna salamnya, merubah posisi dadanya. Ketika dada dan bahu ini berubah, maka berubah kiblatnya. Belum ditutup sholatnya, tapi sudah memalingkan kiblatnya kepada Ka'bah. Makanya lihat, ketika nanti umroh, nggak boleh bergerak tidak punya dada. Yang udah pernah haji mungkin pernah diajarkan, itu bagian Ka'bah sebelah kiri. Jadi kita ke kiri muter ya Ka'bah. Nah itu jangan sampai bergerak. Ketika tawaf nggak boleh gerak badan dada kita. Karena kalau misalkan bergerak, berarti kita sudah memalingkan badan dan diri kita ke arah kiblat. Makanya sebelah kiri kalau orang tawaf. Maka sangat hati-hati. Makanya ingat, assalamualaikum. Baru nek. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika cuma satu ke kanan doang sudah sempurna, karena satu salam sudah menyempurnakan sholat. Cuma ada sunnah, ada sunnah maka kanan kiri. Kalau ulama mengatakan ada salah satu manfaatnya, rahasianya. Kenapa harus salam itu kanan kiri? Kanan agar kita diperlihatkan nikmat surga, kiri agar kita dijauhkan dan melihat daripada siksa neraka sehingga kita takut akan azab Allah. Makanya kanan kiri. Makanya ada doanya ketika kanan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ke kiri Allahumma inna a'udzubika minan nar. Kiranya ada lagi Gus tambahan atau khusus juga untuk muslim perempuan, tolong ketika sholat mukennahnya diperhatikan. Apa yang dimaksud diperhatikan? Pertama dari segi wajah, yakni rambut. Rambut ini sering sekali gampang keluar. Makanya kenapa diwajibkan untuk perempuan pakai daleman? Pakai daleman ya? Daleman. Siput. Nah, daleman ya, anggaplah itu daleman. Kenapa? Fungsinya untuk menahan rambut supaya tidak keluar. Ketika nggak pakai daleman pasti rambut itu keluar. Dan ketika rambut itu keluar batal sholatnya. Biarpun sholat 70 kali tidak diterima. Sekalipun satu helai rambut keluar terlihat auratnya. Makanya satu helai rambutnya perempuan itu aurat. Tolong diperhatikan. Karena kenapa dikatakan perempuan ini mahal? Satu rambutnya aja itu aurat, apalagi semuanya. Makanya perempuan beda derajatnya. Maka ketika dikasih keistimewaan dijaga. Apalagi yang udah punya suami, ingat, keluar rumah tanpa izin suaminya, satu langkah satu lubang api neraka buat suaminya nanti dia. Dua langkah dua lubang api neraka. Kalau langkah itu sudah nggak kehitung, berarti api neraka untuk suami. Cuman ya keluarnya untuk tujuan apa, dan ketika itu lihat dulu keadaannya. Tapi kalau untuk tujuan baik, suami pasti mengizinkan. Kiranya ada lagi, ingat itu perkara sholat, jangan sampai ada yang nutupin. Satu, aurat kelihatan. Kedua, nanti khawatir apa yang benar? Tidak. Nanti takut menghalangi tempat buat itu. Ada lagi, ini penting karena dan posisi di dagu. Jadi jangan di bawahnya. Menunjukin orang lain, lebih baik mukanya kelihatannya serem, yang penting sholatnya sah. Daripada muksin meratin tapi sholatnya batal. Kenapa? Makanya ada mukenanya khusus kan ya. Kalau santri-santri itu sampai sini. Nah kalau misalkan yang nggak punya, yang biasa itu mukenanya angkat ke sini. Tujuannya kenapa? Karena nanti ketika gerak sholat dia akan terlihat bagian aurat dalamnya. Ya. Itu salah satunya. Pakai apa namanya?
Bahasa peniti. Jadi sini nih usahaan. Yang standar saja. Ingat, untuk perempuan standar saja. Jadi pas takodo terima, tako bentar jangan. Ini yang mau kenal sih kira yang mau nabi. Tako dia laki. Nah, mau tanya, kan kalau buat perempuan lebih bagus kan pakai yang mukena terusan. Ya. Satu. Tapi kalau pakai kayak gitu suka ngelajut kan? Lanjut apa ngelajut itu? Ya nari. Coba pakai coba. Iya, nyarinya jangan yang terlalu ketat atau kecil, agak lebar. Oh, saya nggak pernah pakai mukena. Oh, ketika nanti pergerakan berubah dari sujud ke dirinya. Oh. Masih kena kocok atau kacau kali ya. Yang penting ketika merasa tidak terlihat auratnya, kita merasa udah rapi, udah cakep dan merasa aman, sudah di titik aman, insya Allah sah sholat kita. Kalau sudah sah, insya Allah diterima. Amin. Dan juga pernah saya melihat kejadian perempuan sholat pakai celana. Di taman itu banyak sekali sholat perempuan pakai celana, coba. Allah kata kita. Celana panjang. Saya bilang, bukan saya bilang nggak boleh. Pakai celana boleh asalkan dalam rumah satu orang. Misalkan lagi sendiri dengan alasan celananya tuh gombior, tuh besar tuh. Gombor. Tidak tampak akan bentuk tubuhnya. Tapi itu yang saya lihat itu pakai celana di tempat umum cuma beralas kaki. Jadi pakai apa namanya? Kaos kaki. Nah, dia pakai atasan cuma itu doang. Nah, itu kalau di muka umum dia tidak boleh. Karena kenapa? Karena terlihat bentuk aurat. Perempuan harus ditutupi segala aurat, termasuk bentuk tubuh. Terakhir, ketika sholat jamaah, saya mau tanya sama perempuan, kalau sholat di masjid, ketika jamaah, apalagi waktu terawih, saya mau nanya sama perempuan yang suka sholat di masjid berjamaah, khususnya ketika terawih. Ketika kalimat imam itu baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hukumnya bagaimana perempuan mengeluarkan suara menjawab ikut seperti makmum laki-laki dengan suara amin? Bagaimana hukumnya? Boleh apa enggak? Kadang-kadang saya masih juga perlu kencang perempuan. Amin. Kayak laki-laki. Gimana hukumnya? Makruh, nggak boleh. Sesuatu yang kurang pas, kurang afdol. Kenapa? Karena suara perempuan itu aurat. Coba tanya laki-laki. Kalau kita teleponan sama perempuan, beda sudah laki-laki perasaannya. Iya, udah beda, udah. Makanya suara perempuan itu aurat. Nah, afdolnya tidak mengeluarkan suara ketika sholat berjamaah dengan suara ketika amin itu nggak boleh. Ya, lebih baik dalam hati. Amin. Karena kalau kedengeran sama laki-laki, maka kita dikhawatirkan ada syahwat, ada timbul syahwat. Begitu. Ada target. Jadi kok suaranya simpulan. Pengalaman waktu mondok. Ya kan? Iya begitu. Pengalaman waktu mondok. Baik, mudah-mudahan apa yang dipertanyakan jawabannya itu sesuai dengan ilmu Allah dan ilmu Rasulullah. Ya. Nah, mudah-mudahan kita ini ibadah pakai ilmu semuanya. Ya. Dibimbing sama Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban itu bisa menyempurnakan nanti ke depannya ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang penting tidak pernah bosan untuk ngerti agama. Ya. Asadul azab Asadul azab billah. Saya lupa itu salah satu bijahalat, yang penting kalimatnya terakhir bijahalat ya. Azab yang paling tinggi dan paling dahsyat di neraka kata Nabi itu orang tua yang membiarkan anaknya nggak ngerti agama. Nah, ini makanya kita ajak anak-anak kita biar tahu agama, biar paham agama, biar ibadahnya nggak sah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bersama-sama kita tutup dengan doa. Mohon maaf apabila malam ini mungkin agak terlalu larut, tapi insya Allah duduknya kita ini nggak sia-sia.
duduknya kita di sini lebih mulia daripada duduknya kita di tempat-tempat lain. Karena satu baca ratib, zikir, baca maulid, sholawat. Nah, kita doa, minta sama Allah, kita ngebahas ilmu untuk kita benar, untuk kita sempurna ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan duduknya kita ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita saat ini nanti Allah kumpulkan lagi di surga bersama orang-orang saleh, orang-orang tua kita dan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة على رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعم حمدا شاكرين نعمه ويكرم مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم العظيم سلطانك. سبحانك لا نزل لنا عليك انت كما يشفيت لنا فيك ولك الحمد لا تقدر الله لك الحمد اذا رديت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربنا صغارا لجدتنا واخواننا من عماتنا ووالدنا ولمشايخنا ولمن احب الينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا كافر الحاجات وكافر الذنوب والخطيئات وكافر محمد إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا من غير ضرر وعافنا من غير بطر. اللهم اجعلنا من غير ضرر وعافنا من غير ابتلاء. اللهم ارزقنا من الخير وارحمنا جميعا وارحمنا عمل اشكاها ونحرك ديابا من ذكر الزرع ومن عافيتك معنا من الدنيا وارحمنا اخرة نعيمها. اللهم يا من فجر البريه باجد عليه من اتي شكر مواحيد سنيه. صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى الذي وكل من زمن بأجلنا وكلنا وشاء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك ولا تحسب الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين والصالح. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا ومن معنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الصبر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا نيتنا وتوبتنا ودعوتنا وحاجاتنا وقراءتنا ومجالسنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سيد المرسلين مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم إنا مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم إنا مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوة سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.